Assalamualaikum Ustadz. Ayah saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Dulu selama beliau hidup ada keinginan untuk melaksanakan umroh dan haji. Tapi qadarullah belum sampai mendaftar sudah meninggal. Belakangan ini saya banyak melihat di Instagram yang menawarkan badal umroh, bahkan beberapa influencer yang menawarkan hal tersebut. Pertanyaannya, bagaimana hukum badal umroh? Sebaiknya badal haji dahulu atau badal umroh sebelum badal haji? Kemudian bolehkah badal umroh atau haji dilakukan bukan oleh anak tapi melalui orang lain yang tidak dikenal seperti di Instagram tersebut? Kemudian yang selanjutnya, syarat-syarat untuk membadalkan umroh atau haji apa saja Ustadz? Biaya badal umroh yang berseliweran di Instagram berkisar 2 jutaan. Jadi membuat saya tertarik ingin membadalkan umroh ayah saya. Pertanyaan Ibu Hani dari Sokaraja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hani di Sokaraja dan seluruh pemirsa Fast TV. Masya Allah, kembali kita memuji kehendak Allah yang luar biasa, bahwa Allah menjadikan jiwa kasih sayang antar manusia, apalagi antara anak dengan orang tuanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan gini ini wujud bagaimana seorang anak pengen membahagiakan orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Barakallahu fikum, Ibu Hani di Sukaraja dan semuanya yang punya, saya yakin semua jamaah punya perasaan yang sama, bahwa kita ini pengen berbuat baik untuk orang tua. Karena kadang-kadang selama orang tua hidup, kita masih menghadapi ujian-ujian ya, sehingga ketertarikan, bukan ketertarikan ya, fokus untuk berbakti pada orang tua itu biasanya bukan tertutupi, tapi sedikit benturan dengan kadang terjadi perselisihan pendapat dengan orang tua gitu. Dan ketika orang tua udah meninggal dunia, baru kadang-kadang orang merasa, ya Allah itu kenapa dulu saya tidak begini lah, kenapa saya dulu tidak begini, sehingga kemudian dia pengen menebus dengan berbakti kepada orang tua. Ini secara umum ya. Masalah haji dan umroh ini memang ibadah yang saya katakan hampir semua orang pengen melakukannya ya, tapi orang untuk zakat tuh kayaknya jarang ya. Ya, orang padahal sebenarnya ini rukun Islam sama dan ada tingkatan-tingkatan. Cuma mungkin wallahu alam haji ini menjadi sesuatu yang sangat diimpikan orang dengan umrah itu ya, mudah-mudahan karena memang keagungan ibadah haji itu ya, bukan karena faktor-faktor yang lain. Menanggapi pertanyaan tadi, yang pertama harus difahami oleh kita semuanya bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Ini harus dipahami ya. Surat Al-Imran 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baita ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi karena Allah lah gitu ya. Orang itu diwajibkan untuk beribadah haji, tapi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk perjalanannya. Nah, mampu perjalanan itu yang disebut dengan istita'ah. Dan istita'ah ini luas maknanya. Jadi istita'ah ini bukan sekedar perjalanan dari sisi harta, kekayaan untuk perjalanannya, tapi juga kesehatan. Ya, termasuk sekarang pemerintah Indonesia sangat ketat masalah kesehatan untuk istita'ah, sampai pemeriksaan berbagai macam untuk menjamin bahwa secara hukum manusia ya, bahwa jamaah ini siap untuk melaksanakan ibadah haji. Juga istita'ah mental ya, juga agama dan sebagainya lah. Jadi ini harus difahami. Jadi haji itu wajib bagi yang mampu, sedangkan umroh itu sunnah. Sunnah pun bagi yang mampu. Ya, jadi ada 2 level yang berbeda. Jadi haji dan umroh, yang pertama dan umroh yang pertama itu wajib bagi yang mampu, gitu ya. Sedangkan umroh yang berikutnya itu adalah umroh yang sunnah, dan ini juga sunnah bagi yang mampu, gitulah. Kemudian badal haji itu apa? Badal haji itu adalah seseorang menghajikan orang lain. Ya, seseorang melakukan ibadah haji atas nama orang lain yang sebenarnya dia mampu, tapi karena udzur, misalkan sakit, sudah meninggal dunia, atau karena sudah sangat sepuh, sangat tua. Nah, maka kalau dilihat dari badal haji ini memang ada beberapa hal yang harus difahami. Ya, yang difahami bahwa namanya ibadah haji ini adalah orang melakukan ibadah haji atas nama orang lain. Berarti siapa orang itu, kan satu. Kedua, bagi siapa? Bagi orang yang sebenarnya mampu, ya. Bagi orang yang sebenarnya mampu. Artinya kalau orang memang tidak mampu, ya nggak perlu dibadalin, wong dia tidak mampu. Artinya dia tidak kena kewajiban haji. Berarti bagi orang yang wajib. Dan yang ketiga adalah yang tidak mampu ini, yang mampu ini dia terkena udzur syar'i, yaitu misalkan meninggal dunia, ya, dan dulu dia bernadar, atau yang kedua adalah dia
sakit, atau yang ketiga adalah tua. Lah, masalah ini sebenarnya memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama ya. Ya, jadi mengingat ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang ayat Quran ini kan sifatnya qat'i, sedangkan hadis itu kan dhoni. Qat'i itu valid lah pasti, kalau dhoni itu masih dugaan. Jadi ayat-ayat Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 286 yang kita hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang itu apa yang dia usahakan, amalnya, maksudnya seorang itu akan mendapatkan balasan dari amalnya sendiri gitu ya. Dan seorang juga mendapatkan balasan keburukan dari amal keburukannya sendiri. Atau misalkan surat An-Najm itu 39 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Jadi dia itu memperoleh amalan ya hasil usahanya sendiri, bukan usaha orang lain. Apalagi di ayat 38 diawali dengan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Demikian juga seseorang tidak menanggung pahala orang lain. Kemudian surat Yasin kalau nggak salah ya, itu ayat 58 apa ya? Kalau tidak salah itu surat Yasin, maaf, surat Yasin ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, "Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Bahwa maka pada hari itu seseorang tidak dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat-ayat ini jelas menjelaskan bahwa seorang itu mendapatkan amalan ya dari hasil usahanya sendiri, bukan karena dari orang lain. Nah, tetapi memang ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang bisanya seorang menghajikan atau juga bersedekah atas orang lain. Maka para ulama memang terbagi menjadi 3, saya lihat ini. Jadi ada 3 pendapat seputar masalah ini. Pertama, pendapat yang menjelaskan bahwa tidak ada bahwa tidak bisa amalan itu dilakukan oleh orang lain. Karena berpegang pada ayat-ayat tadi, bahwa ayat-ayat tadi sifatnya qat'i, sedang hadis sifatnya dhonni. Maka artinya bahwa cukup orang itu tidak bisa menghajikan orang lain, mensedekahkan orang lain itu kembali pada dirinya sendiri. Karena hadis-hadis yang menjelaskan itu tidak dipakai karena bertentangan dengan ayat Quran. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, membolehkan secara mutlak gitu ya. Membolehkan secara mutlak itu melihat keumuman hadis seperti hadis tentang sedekah ya. Ini saya kutip misalkan satu hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1388, Muslim nomor 1004, Abu Daud nomor 2881, dan Imam Nasai, Ibnu Majah juga BHQ melihatkan ini. Jadi banyak mukhrijul hadis yang melihatkan ini, bahwa di sini dijelaskan hadisnya kurang lebih begini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Inna ummi uqtutilat nafsuha wa lam tusi, fa adhunnuha ya law takallamat tasaddaqat. Fa hal laha ajrun in tasaddaqta 'alaiha in tasaddaqtu 'anha wali ajr?" Qala na'am, fatasaddaq anha. Jadi sungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba, artinya tanpa ada wasiat, tanpa tidak apa-apa, meninggal begitu saja. Dan aku yakin ya kalau beliau bisa bicara sekarang, ya beliau akan bersedekah gitu. Artinya beliau kalau beliau bisa bicara pasti akan bersedekah gitu ya. Maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya? Aku pun menjawab, ya. Ya. Artinya beliau menjawab, ya Rasulullah SAW membolehkan itu. Lah, dari dasar ini sebagian ulama berpendapat boleh. Maka siapapun boleh membatalkannya, tidak harus anaknya, tidak harus ahli warisnya, tidak harus saudaranya. Alasannya begitu. Dan sifatnya umum gitu ya. Jadi maka dengan itu dia orang siapapun yang biro-biro itu bisa membatalkan gitu ya. Yang pendapat ketiga, dan ini yang saya amini, saya ikuti, saya sepakat dengan pendapat ketiga, karena dalil-dalil yang ada itu menunjukkan bahwa hadis-hadis seputar batal haji ini memang ada kekhususan. Ya. Misalkan hadisnya ini saya baca satu yang lewat Imam Bukhari ya, yang lewat Imam Bukhari ini, ya, yang hadis lewat Imam Bukhari ini dari Ibnu Abbas. Ya, Rasulullah SAW pernah, bahwa Ibnu Abbas menceritakan, ya, anna mar'atan ja'at ila Nabi SAW. Ada seorang wanita datang pada Nabi SAW. Faqalat, dan dia berkata, inna ummi nadharat. Ibuku itu pernah bernazar. Nah, satu nazar ya. Antahujja, untuk haji. Famatat, tapi beliau meninggal dunia qabla antahujj, sebelum beliau haji. Afahujja, afa ahujja ala anha, apakah aku bisa berhaji untuknya?
Ya. Maka kemudian qala na'am, Nabi menjawab iya. Ya. Hujji anha, berhajilah untuknya. Ya. Areta law kana ala ummika dainun, ya, akunti qadiyatahu. Ya. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang, bukankah kamu akan membayar hutang itu? Qalat, wanita itu menjawab, na'am iya. Faqala, ya, uqdallaha alladhi lahu fa innallaha haqqu bil wafa. Jadi tunaikan hutang kepada Allah karena itu lebih berhak untuk disaur. Jadi dari hadis ini jelas bahwa ada boleh membatalkan haji oleh anaknya sekalipun dia perempuan, tetapi syaratnya ibunya itu bernadar. Ya, jadi sebelum meninggal dunia memang beliau bernadar dan memang beliau mampu. Jadi ketentuannya yang pertama adalah memang orang itu mampu dulu, kemudian meninggal dunia atau sakit. Jadi kalau tidak mampu ya memang Allah tidak la yukalliful nafsan illa wus'aha, tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Jadi kenapa kita sangat memperjuangkan untuk haji sementara tidak memperjuangkan untuk sedekah, untuk sholat, untuk yang lain gitu maksud saya. Artinya kayaknya kalau untuk haji kok diada-adakan banget itu. Padahal yang zakat juga harusnya disiap-siapkan gitu. Maksud saya bukan saya apa-apa, maksud saya kenapa kemudian ya artinya kalau memang tidak mampu ya tidak dimampu-mampukan gitu loh. Ya, tapi kalau belum mampu ya berusaha untuk mampu gitu loh kalau dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dalam keadaan tidak mampu ya sudah. Nah, kemudian itu pun harus bernadar. Ya, kalau nggak bernadar ya tidak ditemukan dalilnya gitu. Kecuali uzur yang lain yaitu misalkan sakit ya seperti ini misalkan riwayat yang lain saya sampaikan sudah tua ya misalkan ini hadis riwayat Imam Muslim dan jamaah ini bahwa anna imra'atan min Khas'am, ada seorang wanita dari Khas'am, qalat ya Rasulullah, berkata ya Rasulullah, inna abi syekhun kabir, bapakku itu sudah sepuh gitu ya, sudah tua renta. Ya, kemudian alaihi faridatul hajj. Ya, alaihi faridatullahi fil hajj. Ya, tapi dia punya kewajiban untuk berhaji, artinya beliau mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, kalimatnya alaihi faridatul fil hajj. Baginya ada kewajiban Allah untuk melakukan ibadah haji. Artinya dia memang punya istita'ah dalam pengertian secara harta ya. Wa huwa la yastati'u ay yastawi ala dhahri ba'irihi, tapi bapak itu nggak mampu untuk tegak di atas ontanya. Artinya tidak mampu dalam perjalanan. Ya, maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahujji anhu. Nabi SAW mengatakan hajilah untuk dia. Lah, kalau dari sini jelas ada uzur yang lain yaitu udah sepuh, dia mampu udah sepuh gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari ini hadis-hadis ini memang hadis ini membantah pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh secara mutlak bahwa ini hadis-hadis bisa mentaksis. Mentaksis itu mengkhususkan bahwa memang secara umum orang tidak bisa beramal melimpahkan amal ya. Tetapi ada hadis-hadis yang menjelaskan itu dan terkhusus masalah haji. Sehingga kesimpulannya kalau haji itu punya beberapa syarat untuk batal haji. Yang pertama memang orang yang wafat atau orang yang uzur itu dia mampu. Maka orang tuanya Bu Hani dulu tergolong mampu enggak gitu ya. Artinya mohon maaf maksudnya secara mampu perjalanannya begitu ya. Nah, mampu atau tidak gitu. Kalau tidak ya berarti gugur, enggak perlu. Ya, enggak perlu dibatalkan. Maka ibu cukup nanti kalau punya rezeki ibu haji dan doakan orang tua. Insya Allah kalau doa anak pada orang tua di Masjidil Haram terkabul, orang tua sudah masuk surga. Kan intinya masuk surga dapat keridhaan Allah gitu ya. Yang kedua ada nazar gitu. Sehingga kalau kemudian orang mampu tidak ada nazar gimana gitu kan? Ya sama aja dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Gitu. Apakah bisa kalau kita lihat pendapat ulama, sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak bisa diqadha. Ya, termasuk meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tidak bisa diqadha. Yang bisa diqadha itu yang dia ketiduran atau kelupaan. Nah, setara orang mampu haji, tapi tidak berangkat karena keengganan atau mungkin nggak menganggap penting. Nah, terus meninggal dunia, apakah wajib dibatalkan? Nah, itu masalah juga. Nah, maka yang kedua sebenarnya yang disepakati ulama ada nazar. Jadi kalau orang bernazar, bismillah saya mau berangkat haji, saya pengen berangkat haji, ngomong begitu tapi dia mampu, itu dan anak-anaknya mendengar, itu sudah masuk kategori nazar. Yang ketiga dari hadis-hadis yang ada, ini semuanya adalah menunjukkan anaknya. Ya, ada satu hadis yang menunjukkan saudaranya, yaitu hadis Abu Daud. Yaitu dari Ishaq bin Ismail At-Tolaqani ya, dan Hanad bin Asari Al-Ma'ani, Al-Ma'ani dari Ishaq menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari
Ibni Abi Urbah, ya, dari Qatadah, dari Azrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas itu. Ya, tadi dari Ibnu Abi Arubah, maaf. Dari Ibnu Abbas, anna Nabi SAW, ya, sami'a rajulan yaqulu labbaika an Syubrumah. Qala man Syubrumah? Qala akhun li au qaribun li. Faqala, ya, hajjasta an nafsika? Qala la. Qala, ya, hujja an nafsik summa hujja an Syubrumah. Jadi kurang lebih terjemahnya begini, bahwa ada seorang mengatakan labbaika Syubrumah. Ini orang untuk melakukan ibadah haji atau umroh, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, man Syubrumah? Siapa Syubrumah yang kau sebut dalam ihlal haji atau umrohmu itu? Ya, maka dia menjawab, itu saudaraku atau kerabatku. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu? Maka dia menjawab, belum. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hajilah untuk dirimu diri sendiri, baru untuk Syubrumah. Maka dari dasar ini, syarat yang ketiga dan keempat, yaitu yang ketiga adalah yang menghajikan itu atau membatalkan haji, dia sudah haji dulu. Termasuk batal umroh, dia sudah umroh dulu. Jadi kalau belum, ya tidak bisa. Jadi sekarang kebijakan pemerintah kita kan kalau orang tua meninggal sudah daftar haji, bisa digantikan langsung oleh anaknya. Tapi bukan sebagai batal, tapi haji atas namanya bila dia belum haji anaknya itu. Yang terakhir, yang keempat adalah dia itu saudara, bukan orang lain. Ya, lah ini yang saudara atau dia ahli warisnya. Tidak ditemukan riwayat bahwa seseorang menghajikan pada zaman Nabi orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa. Berarti kalau kesimpulannya 4 syaratnya, 1 adalah dia mampu, 2 dia bernadar, ya, 3 adalah dia keluarganya, ya, kemudian yang keempat adalah dia itu sudah berhaji dulu atau berumrah dulu. Nah, maka kalau sekarang banyak di IG, di TikTok, di mana-mana begitu, ya namanya orang cari duit, ya, ya dengan berbagai macam cara. Kalau saran saya tidak perlu seperti itu. Cukup doakan kepada Allah, mudah-mudahan saya diberi mampu. Dan kalau memang orang tua memenuhi syarat tadi, panjenengan mampukan diri dulu untuk bisa berhaji, dan semoga nanti suatu saat semoga panjenengan bisa berhaji lagi, menghajikan orang tua. Demikian apalagi umroh, ya. Memang umroh yang pertama sunnah, tapi badal umroh apakah ada? Ya kalau selain haji dan umroh, karena bisa haji kan langsung umroh gitu. Tapi kalau tidak kalau kita lihat tidak ada dalil bahwa umroh tok tanpa haji itu wajib, tidak. Tapi haji sekalian umroh, yang sekaligus itu menjadi umroh yang wajib baginya. Maka umroh berikutnya adalah sunnah. Maka pada suatu yang sunnah tentu tidak ditekankan untuk adanya badal karena sifatnya sunnah. Kalau badal ini berarti pendapat orang yang bisa melimpahkan pahala dengan oper pahala dengan mudah. Ya, semoga kita semuanya dimampukan, diberi kesempatan, dan bagi yang sudah mampu jangan nunda-nunda sehingga tidak menjadi beban bagi ahli warisnya. Ya, kalau memang belum mampu, ya tidak usah dipaksakan. Kalau memang belum mampu, belum dapat kewajiban, orang bisa masuk surga dengan cara apapun. Bahkan orang mungkin hanya bisa syahadat, setelah syahadat dia meninggal dunia, mudah-mudahan masuk surga. Orang baru bisa sholat dan puasa, belum bisa zakat, ya memang belum mampu dan hartanya belum cukupi, ya dia tetap bisa masuk surga. Jadi jangan pernah terfikir bahwa orang masuk surga harus haji, tidak. Tapi kalau orang sudah mampu, jangan tunda-tunda, sehingga yang terjadi ada sebuah riwayat yang memang tidak semuanya menyepakati kesohihannya, tapi man mata, ya, barang siapa yang meninggal dunia falam yahud, dia belum haji, maka suruh milih mati Yahudi atau Nasrani. Ya wallah, kita berlindung kepada Allah, wallah, kita wala'iyadzubillah, semoga tidak seperti itu. Ya aku qouli hadza wa astaghfirullah. Rabbana fa'alna bi ma'lam tana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا
وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم
بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه.